Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Ronggo Bintang Pratomo, NIM 2021 31005. Saya dari kelas D, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inference in first order logic atau first order logic system. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas introduction, perkenalan, kemudian contoh kasus menggunakan predikat, dan juga contoh kasus menggunakan quantifier. Jadi sebelumnya apa sih itu first order logic? First order logic itu adalah sebuah bahasa formal yang bisa digunakan di ilmu matematika, filosofi, bahasa, dan juga ilmu komputer. Bisa juga disebut sebagai kalkulus predikat yang merupakan logika yang digunakan untuk merepresentasikan masalah yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan proposisi. Ini juga bisa disebut dengan kalkulus predikat yang bisa menganalisakan kalimat-kalimat ke dalam subjek dan argumen dalam berbagai cara yang berbeda-beda. Nah, filsuf berkebangsaan Jerman sendiri bernama Gottlob Frege menerbitkan The Beckschrift dan dianggap sebagai asal muasal dari teori logika modern. Beberapa poin penting yang membedakan kalkulus predikat dengan logika Aristotle adalah di dalam kalkulus predikat didefinisikan bahwa subjek adalah hanya sebuah individu, tidak pernah merupakan sekelompok individu. Karena subjek dalam kalkulus predikat ini hanyalah sebuah individu, maka subjek di sini lebih umum untuk disebut sebagai individual. Kalkulus predikat memakai banyak simbol-simbol khusus untuk menotasikan sesuatu. Huruf A, B, C, D, hingga Z yang kecil digunakan untuk menyatakan individual, sementara huruf kapital M, N, P, Q, R digunakan untuk menyatakan predikat. Jika terdapat notasi seperti M kapital dan A kecil, maka dikatakan bahwa A adalah argumen untuk M. Selain huruf kecil dan huruf kapital, kalkulus predikat juga menggunakan beberapa simbol khusus untuk menotasikan operator logika. Sebuah formula adalah ekspresi yang memiliki arti dan dibangun oleh atom-atomnya dan digabungkan dengan menggunakan operator-operator logika. Kalkulus predikat memiliki kapabilitas yang besar dalam mengekspresikan suatu hal. Banyak pernyataan dalam natural language yang bisa direpresentasikan dengan baik oleh kalkulus predikat. Contoh kasusnya, kita langsung masuk aja. Jadi di sebuah kelas 2 SD terdapat 35 siswa. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis mereka mengenakan seragam merah putih, sedangkan hari lain mereka mengenakan seragam pramuka. Nah, anak tetanggaku bernama Amin adalah salah satu siswa kelas 2 SD tersebut. Hari Rabu pagi kami bertemu saat dia berangkat sekolah. Seragam apa yang dia kenakan? Nah, semisal P ini kita P kecil ya, PQR kecil. Amin adalah P itu sendiri, Amin adalah siswa kelas 2 SD. Kemudian Q, Amin mengenakan seragam merah putih. R adalah predikat harinya, hari Rabu. Maka kalimat yang bisa dinyatakan dari cerita tersebut adalah P gabungan R maka menghasilkan Q. P sendiri adalah Amin siswa kelas 2 SD, kemudian predikatnya adalah hari Rabu. Maka karena dia hari Rabu, di antara jangkauan hari Senin dan Kamis dia menggunakan seragam merah putih. Nah, setelah itu kita kan sudah bisa menarik kesimpulan tentang si Amin. Namun informasi ini banyak yang masih terlewat, jadi ekspresi tersebut tidak bisa digunakan kepada siswa SD yang lain. Contohnya kita beri nama Ali gitu. Jadi untuk membuat kesimpulan tentang Ali kita bisa mengubahnya. Jadi seperti ini. Jadi P1 kita jadikan Amin, P2 kita jadikan Ali. Jadi P1 gabungan R itu menghasilkan Q, kemudian P2 gabungan R menghasilkan Q juga. Nah, itu sama cara bacanya kayak tadi, di mana P adalah predikat anaknya, misal si Amin atau si Ali, gabungan R adalah hari, predikat harinya. Jadi nama anak, kemudian di hari itu akan menghasilkan Q. Q ini kan, karena di R adalah hari Rabu akan menghasilkan dia mengenakan seragam merah putih. Nah, ini kan cuma 2 siswa, total itu ada 35 siswa. Kita harus menambahkan sentences lagi atau kata-kata lagi dengan sebelumnya mengubah P1 menjadi P3 dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa mendapat 71 bentuk kalimat. Solusi ini bisa digunakan pada hari Rabu saja, tidak termasuk hari lain-lainnya. Nah, maka bisa digunakan dengan predikat untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi predikat ini adalah simbol dengan parameter.
FOL menawarkan penggunaan simbol dengan parameter. Simbol ini dikenal sebagai predikat. Sebuah predikat didefinisikan sebagai atribut, sifat sebuah objek dan relasi antar objek. Kita gunakan contoh dari sebutan sebelumnya. T sendiri digunakan untuk menyatakan atribut seorang siswa kelas 2 SD, R digunakan atribut nama hari, dan Q menyatakan relasinya menggunakan seragam. Maka definisinya adalah PX itu bisa disebut sebagai X adalah seorang siswa kelas 2 SD, RX adalah X sendiri adalah nama hari, Q X, Y. Berarti X menekan seragam Y. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan si Amin kembali. Berarti P Amin, R Rabu, berarti Q akan menjadi Amin Pramuka. Tapi seharusnya berdasarkan notasi contoh kasusnya itu karena hari Rabu jadi Ki Amin merah putih. Nah, ada juga quantifier. FOL di sini juga menawarkan quantifier untuk membuat sebuah kalimat logika yang lebih sederhana. Ada dua jenis unifier, yaitu universal dan eksistensial. Quantifier ini berlaku terhadap parameter yang muncul dalam sebuah kalimat, dan ini dalam bentuk sebuah variabel. Universal quantifier terhadap sebuah variabel X disimbolkan dengan konjungsi X. Berarti bahwa kalimat tersebut berlaku untuk setiap objek X, sedangkan ekstensial quantifier disimbolkan dengan IX. Berarti berlaku untuk sebagian objek saja. Contoh, konjungsi X kemudian X digabung sebagai R itu harinya Rabu akan menghasilkan si X mengenakan seragam merah putih, IX merah putih. Jadi cara bacanya itu untuk setiap X, jika X adalah seorang kelas siswa 2 SD dan pada hari Rabu, maka akan mengenakan seragam merah putih. Sementara untuk yang eksistensial, IX akan menghasilkan negasi dari QX merah putih. Jika X nih, jika X adalah seorang siswa kelas 2 SD, maka tidak mengenakan seragam merah putih. Dilihat kembali pada kasus sebelumnya, kita menggunakan quantifier, maka PX kita gunakan lagi yang ada dari predikat PX, RX, dan QXY. Maka kita bisa membuat kalimat sebagai berikut. Jadi konjungsi X, PX, gabungan R Senin itu menghasilkan QX merah putih. Sampai Senin Selasa R, Senin Selasa Rabu Kamis itu akan menghasilkan QX merah putih. Sementara untuk R Jumat dan Sabtu itu akan menghasilkan X Pramuka. Jika diketahui bahwa Amin adalah seorang siswa kelas 2 SD dan hari Rabu, maka ditambahkan kalimat seperti ini. P Amin digabung pada R Rabu. Proses penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan apa seragam yang dipakai oleh Amin pada hari Rabu adalah sebagai berikut. Jadi, P Amin digabung R Rabu menghasilkan Q Amin merah putih. Instansi X dengan Amin pada kalimat 3 yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian Q Amin merah putih. Karena dari sini sudah ditarik P Amin digabung R Rabu menghasilkan Q Amin merah putih. Jadi langsung di bawahnya kita tuliskan Q Amin merah putih, diambil dari yang atasnya. Arti kalimat 9 adalah Amin mengenakan seragam merah putih. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.